Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada gangguan sistem persepsi sensori dan persarapan. Saya Putri Eksa Lorenza. Di sini saya akan menjelaskan sistem persepsi sensori. Sistem sensoris atau dalam bahasa Inggris sensori, sistem berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh sensori neuron atau saraf sensoris dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf akan diterjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. Kemudian ada anatomi fisiologi indera manusia. Yang pertama ada indera penglihatan, yaitu mata. Mata adalah organ indera pada manusia yang rumit, tersusun dari berjak sensitif terhadap rangsangan cahaya karena ada fotoreseptor di dalamnya. Di dalam lapisan pelindungnya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan cahaya oleh reseptor, dan terhubung atas suatu sistem saraf. Fungsi utama mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak menjadi gambar visual. Bagian-bagian mata yaitu ada sklera, kornea, pupil, lensa, kemudian ada retina. Kemudian indera pendengaran yaitu telinga. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Orang yang tidak bisa mendengar disebut tuli. Telinga kita terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kemudian ada indera pengecap, yaitu lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Kuncup pengecap dapat membedakan 4 cita rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Kemudian ada letak 4 cita rasa dasar. Yang pertama, pengecap rasa manis itu ada di ujung lidah, pengecap rasa asam dan asin ada di pinggir lidah, dan pengecap rasa pahit itu ada di pangkal lidah. Indera peraba atau kulit. Kulit merupakan organ yang berfungsi sangat penting bagi tubuh, diantaranya adalah memungkinkan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, sebagai barier infeksi, mengontrol suhu tubuh, sensasi, ekskresi, dan metabolisme. Fungsi proteksi kulit adalah melindungi dari kehilangan cairan dari elektrolit, trauma, mekanik, dan ultraviolet, dari invasi mikroorganisme patogen. Ada juga indera penciuman atau hidung. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Alat pembau atau sistem olfaction biasanya juga disebut dengan organon olfaktus. Dapat menerima stimulus benda-benda kimia sehingga reseptornya disebut pula chemoseptor. Sistem persarapan. Sistem persarapan adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke sistem saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, pemberian tanggapan rangsangan. Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ. Susunan sistem saraf terbagi secara anatomi yang terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi, dan juga secara fisiologi yaitu saraf otonom dan saraf somatik. Susunan sistem saraf. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak dalam rongga-rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan otak tengah, candipudin.
Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Tiap belahan tersebut terbagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Sebagaikan senopalon adalah bagian dari otak besar dan terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Otak belakang atau otak kecil berbagi menjadi dua subdivisi, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon berubah menjadi batang otak dan cerebrum. Selanjutnya di sini ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di antara ronggang tulang belakang, mulai dari ruas-ruas leher sampai dengan ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua, yaitu lapisan luar berwarna putih atau white area dan lapisan dalam berwarna kelabu atau gray area. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta sebagai pusat pengantar gerak refleks. Selanjutnya ada susunan sistem saraf tepi atau SST. Susunan saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke SSP. Nah, sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, saraf spinal, 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Selanjutnya ada saraf spinal. Ada 30 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia columba vertebra tempat munculnya sistem saraf. Nah, bisa dilihat dari gambar yang ada di samping. Selanjutnya di sini ada pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan pada sistem persepsi sensori. Nah, yang pertama itu ada indera penglihatan mata. Untuk pencegahan primernya yang pertama itu menghindari sinar matahari secara langsung atau paparan sinar UV. Yang kedua tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang ketiga, membaca dalam kondisi yang cukup cahayanya. Yang keempat, membatasi dalam menatap layar monitor, HP, dan gadget dan lain-lainnya menggunakan mode baca. Lalu yang kelima, mengurangi minuman alkohol. Yang keenam, mengonsumsi buah dan sayur lebih dari 3,5 porsi sehari. Yang ketujuh, rutin mengonsumsi buah dan sayur tinggi vitamin A. Nah, selanjutnya ada pencegahan sekunder meliputi 1. Mengidentifikasi kelompok beresiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan rutin sehingga diketahui kelainan mata seperti penurunan ketajaman penglihatan dan kelainan pada warna pupil. Lalu yang kedua, pengobatan segera jika terjadi infeksi pada mata, operasi plastik untuk penurunkan ketajaman mata dan operasi katarak. Lalu untuk pencegahan tersiernya ada merupakan pencegahan untuk mengurangi komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit seperti penggunaan kacamata baca untuk mengganti fungsi lensa yang terganggu akibat pembedahan katarak. Di sini ada penkes dan upaya pencegahan sistem persepsi sensori. Indera penciuman hidung. Di sini ada pencegahan primer. Yang ke-1, kenakan masker dan sarung tangan saat bekerja menggunakan pembersih berbahan kimia di rumah. Kedua, jika memungkinkan gunakan mesin penyedot debu. Setidaknya seminggu sekali untuk membersihkan debu dan mengurangi risiko munculnya gejala. Ketiga, jamur dapat tumbuh di tempat lembab. Keempat, rawat dan mandikan hewan peliharaan secara teratur setidaknya seminggu sekali. Kelima, mainan dapat menjadi sarang debu. Membersihkan mainan di rumah secara teratur dengan menyekannya menggunakan kain basah. Keenam, hindari kontak dengan orang yang sedang mengalami infeksi saluran pernapasan. Di sini ada pencegahan sekunder. 1. Jika menderita alergi, selalu siapkan obat-obatan untuk mengatasi gejala alergi yang bisa muncul pada hidung.
dan saluran pernapasan seperti antihistamin. Kedua, penderita alergi dapat memilih bahan anti alergi untuk kasur dan bantal mereka. Ketiga, penderita gangguan sinus disarankan memeriksakan diri ke dokter sebelum berpergian dengan pesawat dan menyelam. Di sini ada pencegahan tersier. 1. Segera melakukan pengobatan yang tepat jika mengalami gangguan atau penyakit saluran pernapasan atau gangguan di hidung. Kedua, mandi air hangat, menghirup uap yang mengandung obat dan penghangat. Di sini ada indera pengecapan lidah. Di sini ada pencegahan primer. Yang ke-1, tidak merokok, menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang terlalu manis, asin atau asam. Kedua, mengolah bahan makanan bervariasi baik teksturi, rasa, dan aroma. Ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. 4. Perbanyak minum air putih dan menghindari minuman yang banyak mengandung kafein. Di sini ada pencegahan sekunder. Yang ke-1, jika mengalami penyakit ispa, batuk, dan flu, segera diobati dan ditangani dengan cepat. Kedua, jika kondisi pengecapan berkurang, gunakan bahan bumbu yang kuat, tetapi jangan terlalu banyak menambahkan garam dan pemanis. Ketiga, konsumsi zinc dan multivitamin ketika lidah mulai mengalami penurunan kemampuan pengecapan. Di sini ada pencegahan tersier, pencegahan untuk menghindari terjadi kecacatan yang lebih parah. Di sini ada indera praba kulit. Pencegahan primer selalu menjaga kebersihan tubuh dengan mandi, cuci tangan pakai sabun, penggunaan alat pelindung diri ketika berhubungan dengan zat kimia. Di sini ada pendidikan kesehatan pada gangguan sistem saraf, meningitis, yaitu yang ke-1, memberikan penjelasan mengenai pengertian, tanda, dan gejala penyakit meningitis. Kedua, memberikan penjelasan mengenai penyebab dan cara penularan pada penyakit meningitis serta cara menghindarinya. Ketiga, menjelaskan penanganan yang tepat yang harus dilakukan termasuk tentang terapi, pemberian obat, dosis, dan kemungkinan efek samping. Yang keempat, menjelaskan mengenai pentingnya melakukan pencegahan dengan menggunakan vaksin HB, vaksin meningokokus polisakarida, dan vaksin pneumokokus. Di sini ada pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang bertujuan mencegah orang-orang tersensitisasi menjadi sakit dengan meminimalkan resiko terjadi sebelum sistem bereaksi terhadap stresor. Yang ke-1, memberikan promosi kesehatan mengenai pentingnya untuk menjaga kesehatan, seperti olahraga dan merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Di sini ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna untuk menghentikan penyakit tahap dini. Mencegah penyebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit atau mencegah penyebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit atau mencegah komplikasi, serta mempersingkat fase ketidakmampuan seperti melakukan early detection melalui screening. Di sini ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya mencegah dan membatasi ketidakmampuan serta membantu memulihkan klien yang tidak mampu agar dapat berfungsi. Meliputi pencegahan terhadap timbulnya komplikasi dengan melakukan antisipasi terhadap masalah-masalah yang dijumpai dan juga melakukan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup dari penderita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.